Allah Subhanahu wa ta'ala katakan umat itu dulu pengennya apa? Pengennya nabi itu dari malaikat. Kata Allah, kalau saya jadikan dari malaikat nanti pada punya alasan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau saya jadikan malaikat mereka punya hujah gitu. Makanya nabi itu diutus dari kalangan manusia, nggak punya hujah deh. Mereka pengen nabi itu dari malaikat. Kalau dari malaikat nanti bakalan ngomong, malaikat kan makhluk cahaya, nggak ada hawa nafsu, beda dong, dia mengajak doang, kita mah nggak bisa kayak begitu, ya kan begitu, bener nggak? Pasti punya alasan manusia. Manusia itu paling cerdas ya, manusia itu paling cerdas. Orang Allah tawarkan kehidupan ini kepada gunung untuk memegang amanah, gunung menolak, semua menolak. Manusia, ana aja yang ambil ya Allah, ana aja yang ngambil. Oh, ngerasa dirinya kuat. Iya, kami kuat. Udah dijadikan manusia, hidup dapat musibah dikit baper. Ya, baper. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam yang penuh dengan kebahagiaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita berupa kemauan untuk terus menerus di setiap hari kita, di setiap pekan kita, di setiap minggu kita, di setiap bulan kita, untuk mengisi hari-hari kita dengan Al-Quran, dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan setiap bulan kita bersama-sama duduk di tempat yang sama, bersama-sama untuk mengenal baginda insan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telinga kita untuk mendengar sifat, akhlak, sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kemuliaan demi kemuliaan para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah para nabi, kisah para sahabat, as-sirah an-nabawiyah, itu adalah anugerah dari Allah kepada hamba-hamba Allah yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka. Karena sesungguhnya sebagian orang ketika diberikan nasihat, dia akan mendengar namun tidak akan melengket di dalam hati, kecuali ketika diperdengarkan ke hadapan mereka satu kisah-kisah tentang para nabi, para sahabat, para tabi'in, maka itu akan menjadi bagi seorang hamba sebagai pedoman di dalam kehidupannya. Kalau ada seseorang yang pernah melakukan apa yang dia lakukan, kalau seseorang dari orang yang soleh pernah melakukan apa yang saya bisa lakukan, karena orang yang saleh pernah meninggalkan sesuatu yang bisa saya tinggalkan, sehingga itu menjadi dustur, pegangan kehidupan seseorang. Ketika ada kisah, itu jauh lebih berarti dibanding hanya sekedar perintah atau larangan. Makanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, sesungguhnya kami diajarkan oleh sahabat-sahabat yang senior untuk mengajarkan anak-anak kami kisah tentang asy-syaikhain. Siapa asy-syaikhain? Kisah tentang Sayyiduna Abu Bakar dan Sayyidina Umar, sebagaimana mereka mengajarkan kepada kami Al-Quran. Kata sahabat, bukan kata saya, kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kanu yu'allimunana bisyaikhain kama yu'allimunana bil Quran. Mereka para sahabat mengajarkan kami yang kecil-kecil
Sama seperti mengajarkan kami kepada Al-Quran, mereka pun mengajarkan kepada kami kisah-kisah tentang para sahabat terdahulu, terlebih Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyiduna Umar bin Khattab yang memiliki kedekatan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita dapati di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitulah wahai Muhammad, kami ceritakan kepada engkau kisah-kisah Nabi terdahulu supaya hati kamu mantap. Karena manusia itu dengan kisah hatinya bisa menjadi mantap. Kalau tidak ada yang pernah melakukan, maka dia bagaimana mau melakukan? Terkadang kita nggak mau melakukan sesuatu karena belum ada orang yang pernah melakukan, atau kita tidak yakin bisa meninggalkan sesuatu karena belum ada yang pernah mampu untuk bisa meninggalkannya. Nah, kalau kita ada kisah tentang para nabi, para sahabat, para tabi'in yang mereka melakukan kesalehan, mereka melakukan salat malam, oh udah pernah ada, berarti kita bisa. Oh sudah pernah dilarang dan mereka tinggalkan, berarti kita juga bisa. Jadi seakan-akan menjadi pegangan kepada kehidupan seseorang. Oleh karena itu, ya, bagus, baik bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus mencari tahu, menggali kisah orang-orang saleh, kisah para nabi, kisah para salafus saleh, kisah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dicari tahu kebenarannya, apakah kisah ini benar atau tidak benar. Karena sesungguhnya agama Islam, ya, sering saya ulangi bahwa sesungguhnya dakwah Islam asasnya adalah hujjah, adalah dalil. Kalau tidak berdalil maka tertolak. Agama ini semuanya, ibadah apapun yang datang pada agama, ya, bukan daripada ilham, daripada orang tiba-tiba bilang, majelis ta'lim, saya barusan dapat ilham, dapat wangsit, ya. Kalau selepas dari majelis ini kita jalannya miring, jangan ada. Jadi biasanya di Indonesia laku yang begitu loh, ya. Betul atau tidak? Ya. Yang aneh-aneh seperti itu biasanya laku, demen orang. Kalau udah yang aneh-aneh seperti itu pasti banyak orang. Padahal tidak ada. Agama Islam jangan yang aneh-aneh lah. Agama Islam jangan yang aneh-aneh. Kalaupun ada orang yang berbicara tentang hal yang aneh, mana dalilnya? Apakah ada di dalam Al-Quran? Apakah ada di dalam Sunnah Rasulullah SAW? Dan jangan pernah batasi dengan Al-Quran yang kamu fahami, dengan Sunnah yang kamu fahami. Terkadang kita ini hanya faham satu hal, tapi 1000 hal tidak kita pahami, sehingga kita mengira wah ini tidak sejalan dengan Al-Quran, padahal tidak sejalan dengan pemahaman saya tentang Al-Quran. Salah. Jangan dianggap tidak sejalan dengan Al-Quran, tapi tidak sejalan dengan pemahaman saya dari apa yang saya pahami tentang Al-Quran. Karena Al-Quran begitu luas, Al-Quran begitu luas. Bahkan ada di dalam Al-Quran bahasa Arab yang katanya satu tapi artinya bermacam-macam. Katanya satu tapi artinya bermacam-macam. Al-Quran begitu hebat. Contohnya saja, thalathata quru. Di dalam Al-Quran ada kalimat quru. Apa quru? Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan artinya haid. Artinya apa? Artinya Al-Quran memiliki makna yang luas. Jangan dibatasi dengan otak atau akal kita yang sempit. Saya katakan sekali lagi, agama adalah hujjah. Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita juga jangan membatasi, wah ini nggak ikut Quran, nggak ikut Sunnah. Quran yang mana dulu? Karena terkadang kita pahamnya segitu, akhirnya kita anggap orang lain tidak ikut Quran, sementara kita saja yang ikut Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah masih kasih kesempatan. Allah tuh baik banget.
Kalau Allah sudah berkehendak kita jadi orang baik, pasti dikasih jalan. Walaupun semua orang di dunia ini menahan untuk supaya kita tidak dapatkan kebaikan, tapi kalau Allah inginkan kita dapat kebaikan, pasti Allah kasih gimana pun caranya. Kalau Allah inginkan seseorang mendapatkan musibah, walaupun semua orang di dunia ini baik, menahan kepada dia daripada musibah terus, nggak bakal mampu. Semua manusia berkumpul untuk membatalkan majlis ta'lim ini misalnya malam hari ini. Semua manusia berkumpul, Allah nggak mau, nggak bisa. Allah pengen fulan bin fulan, fulanah binti fulan, semuanya dapat pahala, jadi nggak bakal bisa. Emang sudah Allah catat kita malam hari ini kumpul bersama-sama mendapatkan pahala, mendengar nama Rasulullah, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Pulang dari tempat ini kita paling banyak cahayanya. Gimana? Enggak. Orang majlis tentang Rasulullah itu paling enak. Kenapa saya katakan paling enak? Karena paling banyak solawatnya. Dikit-dikit ngomong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 kata ada Rasulullahnya lagi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana nggak dapat cahaya? Orang Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berartikan rahmat. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan bagi orang yang menyampaikan hadis Rasulullah, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa'au'aha kama sami'aha farubba muballighin au'alahu min sami'. Kata Rasulullah, ya Allah, berikanlah cahaya kepada orang yang mendengar, ya, orang yang mendengar kepada ucapanku kemudian disampaikan kepada orang lain. Kita mendengar ucapan Nabi dan kita sampaikan kepada orang lain, dan kita senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya katakan majlis sirah an-nabawiyah adalah majlis rahmat, karena salawatnya paling banyak. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan orang yang paling dekat keberadaannya di hadapanku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi semakin kita banyak, semakin dekat. Semakin sedikit salawat kita, artinya semakin jauh. Bisa nggak sih dicapai? Ya, pengen VIP duduknya dekat sama Nabi, bisa nggak? Bisa. Rasulullah sudah kasih tahu kok. Semakin banyak salawat kamu, semakin dekat posisi duduk kamu kepada Rasulullah SAW. Kunci sudah di tangan. Pertanyaannya mau masuk atau tidak, itu aja. Kita udah tahu nih. Rasulullah yang ngomong, Rasulullah nggak dusta, Rasulullah nggak bohong. Rasulullah SAW katakan semakin banyak salawat kamu semakin dekat tempat duduknya. Kalau semakin dekat tempat duduknya dengan Rasulullah SAW berarti tempatnya yang keren dong. Ya, tempatnya yang keren. Apapun yang kita mau pasti ada di samping Rasulullah SAW. Allah katakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, apapun yang kau minta, terus menerus kau minta, Allah Subhanahu wa taala terus Allah akan beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kepadamu wahai Muhammad apa yang kau inginkan sehingga engkau ridha. Jadi apapun yang Rasulullah inginkan, tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat Al-Qur'an. Dalam surat Ad-Duha, apa kata Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ketika ayat tersebut turun, Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, dengan sumpah ataupun dengan taukid, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, dan wahai Muhammad, Allah akan senantiasa memberikan kepadamu terus menerus. Yu'tika itu artinya terus menerus memberikan kepadamu sehingga engkau ridha, sehingga engkau bahagia. Ketika ada tawaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa ucapan yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Kata Nabi Muhammad, "Idzan la arda ahadan min ummati finnar." Kalau memang engkau berikan kepadaku satu kelebihan ya Allah, doaku tidak akan tertolak, maka doaku satu, aku tidak ridha salah seorang di antara umatku berada di neraka. Kita ini kalau misalnya lagi dapat hadiah nih, disuruh milih 3 orang, ayo sebut juga. Pertama kali yang disebut dalam otak kita siapa? Orang yang paling kita cintai. Orang yang paling kita cintai bakalan kita sebut. Rasulullah SAW ketika mendapatkan tawaran dari Allah, langsung umatku, kata Rasulullah SAW. Yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW, saya dan antum dan mereka. Ketika mendapatkan tawaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mungkin yang pertama kali kita sebutkan, anak saya jangan lupa tuh dikasih juga, istri saya tuh jangan lupa dikasih juga, orang tua saya tuh jangan lupa dikasih juga, murid-murid saya tuh jangan lupa dikasih juga, teman-teman saya tuh jangan, ya kan? Semua yang ada dalam otak pikiran kita itu dulu yang orang semakin dekat semakin kita akan sebutkan. Nabi Muhammad SAW katakan, kalau begitu ya Allah, aku tidak ridha. Minta Muhammad sampai kamu ridha. Kalau begitu ya Allah, aku tidak ridha salah seorang di antara umatku berada di neraka. Umatku itu yang di akhir zaman, umatku yang seperti ini, seperti saya dan kalian, yang diharapkan oleh Rasulullah SAW tidak masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu saya tidak ridha umatku berada di neraka. Kasih sayang Rasulullah begitu luar biasa, sementara umat masih sibuk. Apa benar hadis tersebut sahih atau tidak sahih? Rasulullah SAW mengatakan umatku, apakah benar itu hadis? Oke lah. Ya, pembahasan hadis sahih atau tidak sahih itu bagus, perlu. Tapi sifatnya khusus di hadapan para ulama yang memang mereka memiliki pemahaman di dalam ilmu dirayah. Karena terkadang sebagian bahasa, bahayanya nih, bahasa contohnya dhaif. Dhaif itu dalam bahasa Arab artinya apa? Lemah. Dicari di kamus artinya lemah. Oh berarti lemah, berarti nggak kepake hadisnya. Tuh kan, orang awam kan sebodoh amat dia. Yang penting apa kata dia, ini lemah berarti oh nggak boleh kepake nih. Ini hadisnya dhaif, nih lemah. Padahal apa? Di dalam penggunaan hadis tersebut, mereka para ulama memiliki cara masing-masing. Mereka menamakan hasan, mereka menamakan sahih, mereka menamakan maqtu', mereka menamakan mauquf. Jangan-jangan nanti hadis mauquf, dia cari tahu arti mauquf apa? Berhenti nih mauquf artinya. Artinya berhenti artinya apa? Nggak boleh dipakai ini hadis. Padahal mauquf adalah ucapan para sahabat yang harus kita pegang juga. Makanya ikhwani, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya majlis-majlis seperti ini memberikan penjelasan kepada kita, bagaimana tidak. Oleh karena itu para ulama zaman dahulu mereka mengatakan, kalau tidak ada majlis-majlis seperti malam hari ini, majlis-majlis indah, majlis salawat, majlis sirah an-nabawiyah seperti malam ini, maka mereka mengatakan, maka saya tidak berharap hidup lama di dunia. Untuk apa saya hidup di dunia kalau tidak merasakan kenikmatan majlis-majlis seperti ini? Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Ikhwani, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah manfaat kisah. Ya. Kita kalau misalnya melakukan satu kebaikan dan ada contoh yang bisa kita contoh, maka kita akan katakan bahwa sesungguhnya itu adalah hal yang wajar. Ataupun ketika kita mendapatkan satu larangan, tapi larangan tersebut tidak pernah sampai kepada orang sebelum kita, atau tidak ada kisahnya, terkadang kita merasa diri kita tidak mampu. Dulu ya, Allah Subhanahu wa taala ya, pernah juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, umat itu dulu pengennya apa? Pengennya Nabi itu dari malaikat. Kata Allah, kalau saya jadikan dari malaikat, nanti pada punya alasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saya jadikan malaikat, mereka punya hujah gitu. Makanya Nabi itu diutus dari kalangan manusia, nggak punya hujah deh. Mereka pengen Nabi itu dari malaikat. Kalau dari malaikat, nanti bakalan ngomong, malaikat kan makhluk cahaya, nggak ada hawa nafsu, beda dong, dia mengajak doang.
kita mah nggak bisa kayak begitu, ya kan begitu, benar nggak? Pasti punya alasan manusia. Manusia itu paling cerdas ya. Manusia itu paling cerdas. Orang Allah tawarkan kehidupan ini kepada gunung untuk memegang amanah. Gunung menolak, semua menolak. Manusia, ana aja yang ambil ya Allah. Ana aja yang ngambil. Oh, ngerasa dirinya kuat. Iya, kami kuat. Udah dijadikan manusia, hidup dapat musibah dikit baper. Ya, baper. Betul atau tidak? Iya, saya nggak kuat dapat musibah. Ya Allah, mereka menghina saya, mereka nggak ngerasain apa yang saya rasain. Ya, padahal semua orang ngerasain musibah. Semua orang, saya, antum, semua yang ada di dalam majelis ini ngerasain musibah, punya musibah masing-masing. Tapi kadang-kadang dia ngerasa baperan, seakan-akan dia doang. Nggak ada, antum nggak pernah ngerasain apa yang saya rasain. Padahal setiap manusia memiliki rasa sakit. Setiap manusia itu musibah. Karena apa? Karena terlahir juga dalam keadaan musibah. Baru lahir aja udah nangis. Betul nggak? Baru lahir saya sudah nangis semua. Manusia ini musibah. Kita yang nerima, maka kita harus kuat. Kita yang nerima amanah dari Allah, maka kita harus kuat. Setiap orang itu memiliki musibah. Dia katakan, enggak, pokoknya enggak ada yang faham perasaan saya, sakit hati saya. Saya diputusin sama pacar saya, Habib. Sakit rasanya, Habib. Dia bilang, enggak ada yang pernah tahu rasanya. Enggak, bukan enggak tahu. Semua orang tahu dan semua orang merasakan sakit. Hanya saja caranya beda-beda. Semua orang tanpa terkecuali. Ini yang lagi nyengir-nyengir nih, padahal banyak beban di dalam hatinya. Ya, semua di antara kita memiliki musibah tanpa terkecuali. Oleh karena itu, ikhwani, ya, dulu dikatakan bahwa ya, sebagian daripada umat berharap malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saja malaikat, mereka pasti memiliki hujah. Tapi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi adalah umat manusia, sehingga nggak punya hujah lagi. Ketika dijadikan nabi itu dari manusia pun masih ngebacot aja ini manusia. Dalam Al-Qur'an dikatakan, "Mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq." Ini yang begini nih nabi, yang begini nih nabi katanya. Kok sama kayak kita? Kok dia makan, kita makan? Kok dia belanja di pasar sama seperti kita belanja di pasar? Kok dia ngelakuin sesuatu? Masih saja yang dilihat dari sisi kemanusiaan Nabi tersebut, sehingga tidak pernah mendapatkan manfaat dan keberkahan dari para anbiya alaihimus salatu wassalam. Oleh karena itu, ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hadir pada malam hari ini ataupun yang ikut mendengar di channel YouTube, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah kepada kita. Saya ulangi sekali lagi, ini kehendak Allah, kita bisa duduk bareng-bareng di sini ngedengerin salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mendengar ayat Al-Qur'an, mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sudah dicatat kita ini harus dapat pahala pada malam hari ini. Walaupun semua menahan, enggak dibolehin sama sekali, enggak bisa. Allah udah pengen kita jadi orang baik kok. Udah dibuktiin sama Allah dengan duduknya kita di tempat hari ini, di tempat ini. Kalau misalnya kita belum mulai, berarti itu bisa ada kemungkinan begitu tidak terjadi. Tapi ini udah duduk, udah dengar, sudah salawat kepada Rasulullah SAW, sudah dengar ayat Al-Quran, sudah zikir, sudah dengar tadi ceramah dari Habib Umar bin Syahab. Artinya kita sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Enak kan ya jadi umat Islam ya, duduk doang jadi bekal bisa dapat surga. Enak. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, lana Rabb ya akhir Rabb. Kita ini punya Allah sebaik-baiknya Tuhan. Paling baik banget Allah Subhanahu wa taala sama kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan banyak pahala bagi hambanya. Baca subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman. Ada dua kata Allah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam
khafifatani 'alal lisan, yang sangat mudah sekali untuk diucapkan oleh lidah. Mudah sekali kata ini, namun berat timbangannya nanti di mizan. Dan dua kata yang singkat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya? Kata-katanya adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, ngomong begitu doang pahalanya besar. Kan enak jadi umat Islam. Ya, agamanya agama damai, agamanya agama nikmat, agamanya agama hujjah, ada dalilnya, bukan asal ngomong doang. Agama ada dalilnya. Kita ngumpul sekarang nih, ada dalilnya, harus ada dalilnya. Kita duduk di luar misalnya, nongkrong, harus ada dalilnya. Dalil yang membolehkan atau dalil yang melarang, atau tidak ada dalil larangan sehingga diperbolehkan. Artinya apa? Apapun gerak-gerik kita dalam agama ini kudu pakai dalil. Begitu. Nggak boleh yang seperti tadi dia bilang, wah saya dapat ilham, ya, saya dapat ilham besok pagi-pagi habis sholat subuh saya harus motong ayam dari sebelah kiri ke kanan, ke kiri ke kanan sambil goyang-goyang. Ya, nggak ada. Terus itu di mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Saya dapat ilham kok. Ya, ilham dari mana itu? Ilham dari Haji Ilham? Enggak ada. Nggak ada. Ingat sekali lagi, nggak ada. Sekarang banyak aneh-aneh. Ajaran agama, dia katakan ini ajaran dari agama Islam tapi tidak berdalil sama sekali. Itu aneh namanya. Jangan diikuti, karena kita dibawa ke alamnya orang yang mengajak tersebut. Mungkin dia ada kelainan otak mungkin ya. Dia mengajak kita kepada apa yang dia yakini namun tidak berdasar, sehingga dia halu seakan-akan apa? Dia akan membawa orang ke surga, padahal surga-surgaan, bukan surga beneran. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulangi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah majlis ini senantiasa dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengajian-pengajian yang berdalil, yang berdasar, dan memiliki guru-guru yang mengajar di tempat ini dengan keilmuan yang jelas dan sanad keilmuan yang jelas sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan bahwa sahabat Anas bin Malik, beliau katakan, apa kata beliau? Kami diajarkan oleh orang tua kami pengenalan kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana kami diajarkan Al-Quran. Kalau sudah sama seperti diajarkan Al-Quran, berarti betul-betul diajarkan. Tahu nggak kamu Abu Bakar itu lahirnya di mana? Tahu enggak atau tidak kamu Umar itu lahirnya di mana? Sifatnya Abu Bakar itu bagaimana? Sifatnya Umar itu bagaimana? Karena apa? Karena manusia itu terkadang nih, yang kelasnya sahabat, mereka menganggap diri mereka mau mencontoh Nabi kejauhan. Akhirnya apa yang mereka bisa contoh? Orang yang ada di sekitar mereka, lebih dekat kepada mereka. Contohnya, kalau kita ceritakan tentang Nabi, orang pada zaman sekarang akan bilang itu kan Nabi hidup zaman dahulu kan nggak ada gadget, nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada. Sehingga apa? Sehingga untuk mencontohnya itu mereka masih memiliki hujah atau alasan, beratlah, itu kan lain zamannya. Makanya kisahkan kepada mereka kisah para ulama yang kita lihat dengan mata kita, bahwa kehidupan mereka itu membawa keberkahan kepada umat, bahwa sesungguhnya orang-orang yang seperti itu ada di sekitar kita. Contohkan kepada mereka, ceritakan kepada mereka, sehingga mereka tahu bahwa sungguhnya apa yang kami akan lakukan dari kebaikan itu kami bisa lakukan karena orang-orang sebelum kami pun melakukannya. Ikhwani, bulan yang lalu kita menceritakan tentang sirah nabawiyah, tentang pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah.
Ya, Jabir. Ya, betul. Pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Jadi dari awal kita sudah cerita, udah 2 tahun nih kayaknya nih. Ya. Dari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam baru lahir sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarang usianya berarti sudah berapa? 25 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berusia 25 tahun dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Abu Talib. Siapa Abu Talib? Abu Talib itu pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diamanatkan oleh Abdul Muttalib untuk menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paman ini paman yang paling cinta kepada Nabi. Alasannya kenapa? Alasannya diantaranya karena satu ibu sama satu bapak dengan ayahnya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah. Jadi Abdul Muttalib sebelum meninggal mewasiatkan putranya Abu Talib untuk menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau tahu tidak ada yang bisa mencintai Muhammad melebihi kecintaan Abu Talib kepada Muhammad. Karena Abdullah sama Abu Talib ini satu bapak, satu ibu. Karena Abdul Muttalib ini punya istri, beberapa istri, dan di antara istrinya satu bernama Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr. Istrinya Abdul Muttalib namanya Fatimah binti Amr al-Makhzumiyah. Yang minggu kemarin kita sudah bacakan, atau bulan kemarin afwan, kita sudah bacakan atau kita sudah jelaskan nasabnya siapa Fatimah binti Amr ini. Dari Bani Makhzum namanya Fatimah binti Amr. Fatimah punya putra namanya Abdullah, namanya Abu Talib, satu lagi namanya Zubair. Zubair bin Abdul Muttalib. Kalau Abu Lahab dari mana? Itu dari ibu lain. Kalau Al-Abbas dari mana? Itu dari ibu lain. Kalau Hamzah dari mana? Itu paman Rasul dari ibu lain. Tapi kalau 3 orang ini, Az-Zubair, Abu Talib sama Abdullah, ini satu bapak satu ibu. Paham? Berarti mereka berdua ini adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki, satu bapak satu ibu. Oleh karena itu ulama sejarah sebagian mengatakan bahwa Rasulullah sebelum diasuh oleh Abu Talib, Rasulullah diasuh dulu oleh Zubair. Karena Zubair juga adalah paman Rasulullah, satu bapak satu ibu, yang memegang ya hak asuh Rasulullah SAW setelah wafatnya Abdul Muttalib. Setelah meninggalnya Zubair, Abu Talib baru beliau memegang Rasulullah SAW atau mengasuh Rasulullah SAW. Tapi pendapat ini tertolak. Alasannya kenapa? Alasannya karena Zubair ketika ada Harbul Fijar, ketika itu dia ikut hadir dalam peperangan tersebut. Ada Hilful Fudul, ada perjanjian, namanya perjanjian Fudul. Kenapa dinamakan Fudul? Karena banyak yang hadir pada saat itu, namanya Fadl. Jadi Fadl namanya Fudul. Az-Zubair hadir. Ketika itu usia Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah 17-18 tahun begitu. Kalau dikatakan Zubair mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Zubair meninggal lalu diteruskan oleh Abu Talib, berarti ketika itu Rasulullah sudah tua dong. Ya, sudah berumur, Rasulullah SAW sudah remaja, nggak mungkin diasuh. Itu mah pindah tempat doang namanya, bukan diasuh. Maka sebagian mengatakan tidak, Az-Zubair tidak mengasuh Rasulullah SAW. Yang mengasuh Rasulullah SAW adalah Abu Talib. Abu Talib nama aslinya adalah Abdu Manaf. Abu Talib itu nama aslinya Abdu Manaf. Abdu artinya apa? Hamba. Manaf artinya apa? Patung. Anak buahnya patung. Ya, orang dahulu namanya aneh-aneh. Yang aneh-aneh kita jangan ikutin.
Yang aneh-aneh jangan diikut, karena syariat yang dahulu berbeda dengan syariat yang sekarang. Zaman dahulu boleh motong anak sebagai korban atau kurban, sebagaimana Nabi Ismail, sebagaimana Abdullah ayahnya Nabi, dia bilang, saya mau membuktikan cinta saya kepada Allah, nanti kalau ada hari raya kurban saya mau potong anak saya. Oh, ini berdalil, ini ada Al-Quran, ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya berdalil, otak lo nggak punya dalil ya. Otaknya nggak bener itu ya. Masa anaknya dipotong? Memang betul syariat dahulu ada, diperbolehkan. Kalau begitu caranya, ente hidup di zaman dahulu aja, jangan hidup di zaman sekarang, karena banyak hukum itu yang sudah dinasakh atau dirubah tanpa menyalahkan hukum dulu. Hukum dulu tetap benar, tapi sudah dirubah untuk sekarang, sudah nggak cocok ya, sudah kadaluarsa ya. Hukum-hukum dahulu itu memang ada hukum, contohnya minuman keras boleh nggak? Boleh, nggak haram. Tapi setelah itu, bahkan di zaman Nabi pun masih diperbolehkan minuman keras, sampai ya Allah Subhanahu wa ta'ala larang ketika mendekati salat, kemudian dilarang lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak kapanpun dan dimanapun untuk meminum minuman keras. Dan Rasulullah SAW memberikan cambukan kepada mereka-mereka yang masih terus-menerus meminum minuman keras pada zaman Rasulullah SAW. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi zaman dahulu banyak nama-nama orang soleh ya, tapi dengan nama-nama yang kalau zaman sekarang digunakan kurang baik ya. Rasulullah SAW, makanya Rasulullah katakan sebaik-baiknya nama adalah Abdurrahman, sebaik-baiknya nama adalah Abdullah ya. Sebaik-baiknya nama apa? Abdu artinya apa? Hamba. Rahman artinya Allah yang maha pengasih. Ini namanya Abdurrahman, hambanya Allah. Kadang-kadang hambanya hilang, Rahmannya doang yang dipanggil. Takut-takutnya namanya Abdullah, Abdunya hilang juga, dipanggil Allah dia. Gak boleh dipanggil Rahman, gak boleh ya. Abdul Razak dipanggil Razak ya. Abdul Fattah dipanggil Fattah, kecuali kalau diinginkan sesuatu yang lain. Tapi kalau Rahman nggak boleh ya. Kalau Rahman tidak boleh, kalau Allah tidak boleh digunakan. Jadi panggil Abdul Rahman ya. Kenapa kita potong-potong sampai situ ya? Nggak boleh, panggil Abdul Rahman atau Abdu ya, atau Abdu. Ala kulli hal, Abdu Manaf artinya adalah hamba dari patung. Dulu ada juga namanya Lata, Abdul Lata ada juga. Ada nama patung juga Uzza, Abdul Uzza, nama orang-orang dahulu. Abdul Lata, Abdul Uzza, Abdul Ghanam, Abdul Sonam, Abdul Manaf ya. Nama Tuhan-Tuhan pada saat itu, atau nama orang-orang soleh pada saat itu. Abdul Muttalib ya, nama ya, yang digunakan oleh seseorang ketika dia ya memiliki apa namanya, keyakinan kepada sesuatu. Ala kulli hal, Abu Talib nama aslinya adalah Abdu Manaf, kemudian ditukar menjadi Abu Talib atau diberikan kunyah menjadi Abu Talib. Kenapa? Karena dia punya anak pertama laki-laki bernama Talib, maka Abdu Manaf berubah namanya jadi Abu Talib. Abu Talib artinya bapak, Abu artinya bapak, Talib artinya anaknya. Anak pertamanya namanya Talib, maka bapaknya si Talib. Bapaknya Talib, bapaknya Talib jadi Abu Talib. Kalau kamu punya putra misalnya namanya Hasan, kamu dipanggil Abul Hasan. Kamu misalnya punya anak namanya Bakar, berarti kamu dipanggil Abu Bakar. Kamu misalnya identik dengan apa? Parfum, kemana-mana bawa parfum atau jualan parfum, orang nggak mau beli ditawarin dipaksa ya.
berarti kamu namanya Abu Itir. Kemana-mana bawa Itir. Kalau kamu dikit-dikit ngegosok orang dipanggil Abu Gosok. Itu Abu ya, Abu. Abu itu terkadang menjadi kunyah masuddirat bi abin au ummin. Nama orang yang didepani dengan nama bapak atau ibunya. Ummu misalnya. Nama anaknya siapa namanya? Misalnya Muhammad, Ummu Muhammad. Ya, nama anaknya Abdullah, Ummu Abdullah. Itu sering digunakan. Bahkan Rasulullah SAW menggunakan kunyah tersebut. Rasulullah Abul Qasim. Rasulullah SAW memiliki kunyah Abul Qasim. Rasulullah SAW memberikan kunyah juga kepada sahabat-sahabat. Ada Abu Hurairah, padahal anaknya bukan namanya kucing, bukan. Abu Hurairah nggak punya anak kucing, nggak. Tapi penamaan Abu Hurairah itu nggak mesti nama bapak, tapi orang ini sering sama kucing. Rasulullah SAW panggil ya Abahir, wahai bapaknya kucing. Maksudnya bukan bapak, tapi apa? Kamu yang sering terus-menerus bersama kucing, maka dipanggil Abu Hir. Ya, kalau sering sama kambing, Abu Ghanam, ya Aba Ghanam. Ya. Kalau kita sering sama apa? Sama kopi, ya Abal Qahwa, ya Abal Qahwa. Qahwa itu dulu sebenarnya, qahwa itu bahasa Arab. Memang sudah semenjak lama sudah ada qahwa. Arti qahwa adalah minuman keras. Makanya di kitab-kitab klasik tertulis qahwa haram. Qahwa itu haram. Tapi yang dimaksud qahwa haram adalah apa? Minuman keras. Tapi orang sekarang menggunakan qahwa artinya bukan minuman keras, tapi kopi. Maka dia dapatkan, wah ini kitab lama nih menunjukkan bahwa kopi itu haram. Dia sampaikan ke orang, ini ada dalilnya nih. Qahwa haram, bukan satu ulama, bukan dua, puluhan bahkan ratusan ulama yang mengatakan bahwa kopi itu haram. Qahwa yang dulu. Karena sesungguhnya ya, bahasa sekarang aja nih kita udah tahu. Mouse itu dulu cuma digunakan untuk apa? Tikus. Tapi sekarang mouse itu ada mouse tuh. Di masjid ada mouse. Ya. Mouse apa? Buat komputer. Jadi namanya berubah-ubah terus. Jadi jangan identik dengan satu, enggak bisa. Makanya dia bilang walaupun ada dalilnya, ya, walaupun ada dalilnya bisa difahami dengan pemahaman yang berbeda. Di masjid orang lagi pengajian di tengah-tengah ada mouse kata. Itu orang masjid nggak punya otak semua apa ya? Dibiarin tikus di tengah-tengah? Enggak gitu. Cuman kitanya saja terkadang apa kita batasi pemahaman kita hanya dengan apa yang kita inginkan dan tidak mau mendengar sesuatu yang baru. Karena semakin tahun semakin berubah arti daripada bahasa. Seperti yang saya pernah contohkan, kalau ada kata-kata Abdullah misalnya, Abdullah duduk di bawah kipas angin. Apa yang kita bayangkan? Ada seorang bernama Abdullah duduk di bawah kipas angin yang berputar. Kalau orang dahulu misalnya, kalau kita sebutkan kepada mereka Abdullah atau jamaah di masjid dikipasin dari atas atau duduk di bawah kipas angin, apa yang mereka pikirkan? Dulu nggak ada kipas angin. Mereka akan membayangkan hamba sahaya naik di atas loteng semuanya ngipasin. Iya, karena memang sampai situ doang otak mereka. Padahal kata-katanya sama, lafadznya sama, tapi pemahamannya berbeda-beda. Ya, jadi kalau dia itu identik dengan satu hal, maka bisa dikatakan, wah ini kemana-mana bawa kamera, Abu kamera, ya Aba kamera, ya. Wahai bapaknya, bukan bapak, artinya apa? Dia identik kepada sesuatu. Rasulullah SAW, Masya Allah, bahkan anak kecil Rasulullah berikan kunyah. Rasulullah melihat ada anak kecil menangis, adiknya Anas bin Malik. Rasulullah tanya, ya Aba Umair, madza fa'ala Nughair? Wahai bapaknya Umar, padahal belum punya anak tapi dipanggil dengan kunyah. Rasulullah SAW senang. Rasulullah sayang sekali sama anak-anak. Rasulullah SAW bahkan mencium Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di hadapan Al-Aqra' ibn Habis, sahabat Rasulullah SAW yang bingung. Ya Rasulullah, saya punya 10 anak ya Rasulullah, kalau ngelihat saya semuanya pada nggak berani, diam ya Rasulullah. Ini kok ya Rasulullah
ada satu naik sini, ada satu naik sini. Lagi ngomong tiba-tiba ada yang naik di atas punggungnya Rasulullah SAW. Kok berani? Kata Rasulullah SAW, man la yarham la yurham. Inilah sifat kasih sayang Rasulullah SAW. Rasulullah diundang makan, lagi makan, anak kecil lari-larian. Anak kecil kalau gitu, kurang ngajar ini, cubit ya. Rasulullah SAW, kata Rasulullah kejar, dia tambah lari ke sana. Yang satu dikejar lagi, lari ke sini. Rasulullah SAW tidak marah. Rasulullah SAW tidak marah. Malah Rasulullah SAW kejak. Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan istri mulia baginda Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah, pernah Rasulullah SAW ajak lari-lari. Ajak lari-lari. Kata Siti Aisyah, saya sama Rasulullah SAW itu sering diajak lomba lari, beberapa kali bolak-balik. Ketika itu Sayyidah Aisyah masih kecil. Dan saya selalu menang, kata Siti Aisyah. Rasulullah tidak pernah menang melawan saya. Biar senang itu suami ya. Suami itu nyenengin istri itu pintar. Kadang-kadang makanan gak enak dibilang enak. Benar ya? Benar gak? Iya. Benar atau tidak? Iya. Ya, suami itu paling pintar nyenengin istri. Kadang-kadang ya sesuatu ya dia katakan ini baik padahal nggak baik demi membahagiakan istrinya, itu bagus. Saya mah Bib, yang penting terus terang itu nggak, kadang-kadang nggak baik, kadang-kadang tercela. Bilang ke temannya, Joni, sama temannya nih, muka kamu jelek banget ya. Saya mah terus terang orangnya, saya mah nggak mau bohong. Emang bener muka antum ini jelek banget. Nah, yang seperti ini terus terang, yang seperti ini dosa besar. Bilang agama memerintahkan kepada kita untuk terus terang, nggak boleh terus terang seperti ini, nggak boleh. Terus terang kepada istri, makanannya nggak enak, nggak boleh. Ya, bagus ketika kita mengatakan sesuatu yang menyenangkan hati manusia, itu bagus. Ya, terkadang ya, dilarang kita untuk terus terang di dalam beberapa hal. Ya, di dalam beberapa hal kita dilarang untuk berterus terang. Ikhwani, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, saya kalau lomba lari sama Rasulullah SAW, saya terus yang menang. Ya, saya terus yang menang sampai suatu saat ketika Rasulullah SAW setelah pulang dari satu peperangan, Rasulullah SAW katakan, wahai Aisyah, ayo kita lari lagi. Ini sudah Rasulullah SAW sudah di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengajak Sayyidatuna Aisyah berlari sekali, dua kali, sampai Sayyidatuna Aisyah sudah capek dan Rasulullah SAW masih bersemangat. Kata Rasulullah SAW, hadhihi bitilka ya Aisyah. Saya sekarang menang kan? Menang. Ya, ini 1 lawan 1 berarti. Dulu kamu menang, sekarang saya yang menang. Kata Rasulullah SAW candai Sayyidatuna Aisyah, sekarang kamu sudah agak gemukkan wahai Aisyah, sehingga nggak bisa ngejar saya, kata Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.